Ya pemirsa, di tahun 2020 ini, Bima Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara membuat sebuah gebrakan dengan program talkshow yang dikemas secara menarik dan santai yang bernama Happy Talking. Nah, Happy Talking ini bertujuan untuk menginspirasi dan juga memotivasi bukan hanya mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, namun juga mahasiswa di seluruh Indonesia. Dan biasanya nih yang diundang ke Happy Talking ini merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berprestasi dan juga para alumni-alumni yang sudah mengharumkan nama Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, saya nggak tahu nih kenapa sih saya diundang di acara ini. Daripada kita penasaran, langsung aja kita saksikan, ini dia Happy Talking. Kembali lagi bersama kami, host yang paling baik hati, rajin menabung dan tidak sombong, yang akan menemani teman-teman cakap pada hari ini hingga episode-episode selanjutnya. Yang pastinya penuh dengan inspirasi, prestasi, kreatif, info menarik, prestasi, dan bukan cakapin orang lain. Dimana lagi kalau bukan di Happy Talking, cakap-cakap yuk! Oke, selamat datang di episode ketiga. Tepuk tangan lain di studio. Tangan dong. Jadi buat seluruh kawan cakap tadi pasti penasaran kan, kira-kira tadi siapa sih yang baru permulaan sudah nge-report acara Happy Talking sebagus itu ya Ci ya? Iya benar. Sekeren itu, serapih itu, padahal tanpa di briefing asli ya Ci ya? Dia tanpa briefing langsung jelep aja. Daripada penasaran, langsung kita panggilkan bintang tamu kita yang luar biasa, Nofri Afandi SIKO. Selamat datang. Tepuk tangan lah. Silakan duduk. Oke, apa kabar Bang Nofri? Alhamdulillah ya, baik. Semakin shining, shimmering, and splendid. Wow, kayak judul lagu ya sih. Apa kegiatan terakhir Bang? Kegiatan terakhir, ya saat ini saya masih tetap bekerja di TV Nasional sebagai reporter pastinya, dan sambil kuliah juga sih saat ini di Magister Ilmu Komunikasi. Oh, sudah S2. Sudah reporter di TV Nasional ya? Wow, luar biasa sekali. Kalau boleh tahu, ini seluruh kawan cakap kan mau tanya, Nofri ini alumni UMSU pasti, itu stambuk berapa waktu itu? Saya stambuk 2015. 2015, kemudian lulus di periode pertama? Oh iya dong. Wow, lulus periode pertama, dan saya dengar-dengar, saya kulik-kulik infonya bahwasannya Nofri ini ibaratnya habis lulus nggak lama-lama langsung sudah dapat kerjaannya, benar? Alhamdulillah. Pertama kita sebut merek ya, agak di sini sebut merek. Pertama kalau nggak salah di reporter di Kompas TV, benar? Benar, di Kompas TV. Dan sekarang sudah beralih ke, bukan beralih, maksudnya setelah itu ke mana sekarang? Saat ini saya sedang di TV One. TV One. Wah, luar biasa ya Ci ya. Ci kira-kira pengen nggak kayak Bang Nofri itu? Ya Allah, pingin kali. Jadi sebenarnya saya agak grogi di sebelah Bang Nofri. Boleh nggak saya pindah aja? Jadi kabarnya kayak gitu. Kenapa grogi? Bilang dulu kenapa? Nggak tahu, mungkin biasanya nengok di TV gitu kan, membawakan berita. Ternyata aslinya lebih ganteng ya? Oh. Mak, lantem juga. Kayak kita salah orang deh, ya kan? Iya. Mau Boleh ngebully gitu, tapi boleh. nggak ada yang bisa dibully sisinya gitu, bingung juga. Iya, jadi Bang Nofri ini kan sosok seorang reporter yang pastinya sebelum menjadi seorang reporter, dekat kali ya. Iya, kita kayak gini Bang. Oke, sebelumnya pasti banyak proses-proses yang Abang lalui seperti itu. Nah, mungkin boleh dong Abang ceritakan sama kawan-kawan cakap apa yang Abang rasakan ketika pertama kali Abang menjadi seorang reporter. Ya. Reporter TV One ya. Sebelumnya saya mau tanya pertanyaan Setiawan tadi ya. Memang sih sebelum saya tamat di UMSU, di jurusan Ilmu Komunikasi, alhamdulillah saya udah keterima di Kompas TV waktu itu sebagai reporter. Tentunya dengan jalan yang mungkin kita nggak nyangka-sangka ya. Waktu itu saya ketemu produsernya di pasca sarjana UMSU, lagi nge-MC waktu itu, ketemu sama produser Kompas TV, saya tanya-tanya lowongan, ternyata alhamdulillahnya ada. Dan saya juga pernah jadi reporter dadakan waktu itu di Expo UMSU ya, waktu itu ya. Jadi video itu sangat membantu saya waktu itu untuk melamar pekerjaan di Kompas TV. Jadi mereka minta contoh video waktu itu, praktekin sebagai seorang reporter, saya kirim video udah jadi waktu itu. Dan alhamdulillahnya langsung keterima, langsung disuruh kerja. Dan alhamdulillah lagi saya waktu itu belum wisuda, baru selesai sidang. Belum wisuda berarti sudah keterima di Kompas TV. Luar biasa sekali. Begitulah. Terus Diulang bawah lagi aja. ya. Oh ya, perjalanan saya waktunya Iya, pertama proses. kali. Pertama kali. Oke. Apa yang Abang rasain ketika pertama kali jadi reporter gitu? Yang pasti luar biasa. Sebelumnya gini sih, orang tua saya pernah bilang waktu itu ya, kami lagi nonton TV waktu itu,
di tayangan TV itu ada seorang reporter sedang menyampaikan laporan gitu, dan orang tua saya bilang, Nov bisa nggak sih kamu kayak gitu gitulah bahasanya ya. Ya saya bilang ya mudah-mudahan mah doain aja, karena saya sebelumnya nggak ada basic di bidang itu, hanya MC biasa, nggak ada kepengen jadi seorang reporter juga kan. Dan waktu itu teman saya bilang ada perlombaan di salah satu universitas swasta di Medan, dan mereka daftarin pakai uang mereka, baik ya mereka ya. Dan alhamdulillah saya dapat juara 1 presenter waktu itu. Dan saya juga ikut lomba di UMSU sebagai lomba live report dan dapat juara 2. Itu sih perjalanannya, dan saya beberapa kali coba di TV lokal daerah, 3 kali bahkan ada yang 2 kali nggak lolos, dan alhamdulillahnya sih di reporter nasional, di TV nasional saya lolos. Jadi sebelumnya Uci mau nanya nih Bang, ini memang cita-cita Abang dari lahir ya? Tadi kan udah dibilang dari sih, embrio, dari misalnya kan SD kan kayak aku pengen jadi dokter gitu, jadi astronot. Mungkin ini apakah cita-cita Abang dari kecil atau tidak gitu? Nah ini nih yang ini, saya sih dari kecil ya, ataupun dari SD nggak ada, bukan dibilang nggak punya cita-cita ya, tapi nggak ada kepengen gak ada kayak kepikiran gitu. Teman-teman yang lain pengen jadi apa, dokter, astronot, pilot segala macam, saya sih enggak ya. Cuman waktu itu kebetulan saya punya keahlian menggambar, itu keluarga bilang udah jadi arsitek aja, kamu kan bisa gambar dan segala macam. Ya udah sekedar itu aja sih. Dan saya waktu itu tes PTN juga ya, tamat SMA, tesnya di bidang teknik sipil, teknik arsitek dan segala macam yang berhubungan dengan industri gitu ya, gambar itu. Dan nggak lolos gitu ya. Dan saya coba di UMSU dengan alasan sih ya udahlah kuliah aja yang penting tamat gitu. Ilmu komunikasi kan simple, santai. Saya daftar di ilmu komunikasi, dan sampai di rumah nih saya langsung galau, saya telepon lagi kontak personnya UMSU, saya bilang, Mbak mau ganti jurusan bisa nggak? Oh iya, sebelumnya kamu jurusan apa? Ilmu komunikasi. Mau ganti kemana? Teknik sipil, saya bilang gitu kan. Mungkin memang tim UMSU-nya udah terlatih ya untuk menghadapi orang-orang seperti itu. Mereka bilang, coba kamu pikir-pikir dulu. Nanti kalau emang udah mateng pilihannya, telepon kembali. Dan sampai hari ini saya udah yakin jalanin S2 di ilmu komunikasi, dan saya nggak pernah telepon lagi. Wah, sudah yakin ya, sudah segitu kuatnya. Ngomong-ngomong soal reporter nih ya, Nopri. Reporter ini kan pasti ada suka dukanya gitu kan. Boleh dong sharing ke seluruh kawan cakap, kira-kira enaknya jadi reporter tuh apa? Terus kendalanya jadi reporter tuh apa, yang misalnya turun ke lapangan, panas-panasan atau apa seperti itu. Boleh sharing ke teman semua. Kalau sukanya sih yang pasti pertama masuk TV ya. Masuk TV pasti. Awal ada ya sih, masuk YouTube. Ya alhamdulillah ya kan. Alhamdulillah. Endorse masuk terus ya Bang. Mudah-mudahan tak endorse masuk. Itu yang pertama sih. Awal-awalnya sih itu bangga ya masuk TV segala macam. Tapi lama-kelamaan malah pasti ada beban ya, karena pekerjaan saya ini bukan pekerjaan yang mudah. Ya benar. Kita menyampaikan informasi yang pastinya besar tanggung untuk, jawabnya. benar, untuk masyarakat. Gak bisa sembarangan, gak bisa yang menyebarkan berita hoax, berita yang keliru. Pastinya saya harus cari sumbernya yang benar-benar terpercaya. Iya benar-benar. Dan dukanya tadi, sukanya dulu atau dukanya dulu? Tadi sukanya dulu lah dulu kasih. Sukanya sih ya itu sih. Dan saya juga merasa bangga juga sih, karena ini juga passion. Karena saya juga kuliah di ilmu komunikasi. Ya benar-benar. Dan sesuai lah bisa dibilang ya. Nah kalau lanjut. Kalau dukanya sih pasti ketika hari-hari besar, hari libur, waktu kumpul keluarga itu pasti berkurang. Nah biasanya kalau pegawai lain tuh tanggal merah, libur santai sama keluarga di hari lebaran. Iya benar. Kalau kami di mana hari libur, gitu ya. disitulah kami bekerja. Oh. Gitu. Jadi kadang lebaran ya baru selesai sholat Id udah kerja lagi, liputan segala macam itu sih. Iya benar-benar. Tapi kan kerja gajinya juga menjanjikan ya Pak ya. Ya. Udah bisa lah beli ngumpul-ngumpul mobil satu, rumah satu, ya kan, pasca sarjana biaya sendiri, ya kan. Untuk Maharani itu. Untuk Maharani itu. Kira-kira Bang Nofri, terakhir nih pertanyaannya, ketika Abang ngeliput nih, ngeliput gitu kan, ada nggak pernah kayak kejadian yang memang nggak Abang lupain, kayak misalnya lagi ngeliput salah gitu, pernah nggak? Pastinya ada gitu ya kan setiap Abang. Oke, pasti sih kalau misalnya kita keliru menyampaikan sebuah informasi. Saya sih pernah nyampein salah itu kayak jabatan ya. Dari seorang tentara gitu ya, nama batalionnya gitu, saya keliru nyampeinnya. Dan bersyukurnya sih setelah program berikutnya saya juga bakal live report gitu. Jadi saya bertekad di program berikutnya saya bakal benerin gitu. Ya pasti adalah kesalahan nama itu biasa. Kesalahan pangkat dan segala macam itu biasa. Grogi pastilah kalau grogi ya. Pokoknya 3 menit sebelum on air tuh kita harus udah relax di posisi kita. Cara mengatasi grogi Abang tuh kayak mana? Tips dari Abang? Kalau saya sih kuasai materi, jangan menghafal ya. Karena kalau menghafal bakal jadi bumerang bagi kita ketika
Iya, grogi, pasti kita bakal blank. Benar-benar. Kuasai bahan, kuasai materi, dan tarik nafas, relax, santai di posisi kita saat itu, dan pastikan kita udah menguasai bahan. Itu sih yang paling penting. Ya, jadi itu ya, tips and trick sudah cukup banyak diluarin oleh teman kita Nofri Apandi. Untuk teman-teman seluruh kawan cakap yang memang ada minat dan bakat di bidang public speaking atau bidang reporter, mungkin bisa langsung nanti follow Instagramnya Nofri Apandi ya. Kita promosi ya di sini. Oke, setelah dari sini kita panggilkan guest star yang masih sama ya di bidang public speaking. Dia adalah MC tersohor di Kota Medan. Terhits pokoknya. Terhits di Kota Medan. Jangan sedih, udah se-Sumatera Utara. Bahkan dia sudah dipanggil untuk bertemu dengan presiden kita, Joko Widodo. Langsung aja kita panggilkan ya. Kita panggilkan Abangda Arif Hamdani Margola. Tepuk tangan yang di studio. Nah, ini dia sudah hadir bersama kita, Abangda Arif Hamdani Margola. Estikom ya? Iya. Estikom. Bang, hari ini saya bersyukur ya. Bersyukur kenapa, Uci? Ya, karena Pak Produser sudah mengundang orang-orang yang Apa? Alhamdulillah, makasih ya. Iya, makasih ya Pak Produser. Pak Produser, makasih ya Pak. Makasih. Wow, luar biasa ya sih. Lanjut Bang. Oke. Jadi seperti yang sudah saya bilang tadi, ini MC tersohor ya, salah satu MC tersohor di Kota Medan, apalagi di UMSU, ya Bang ya. Di UMSU siapa yang nggak kenal sosok beliau? Arif Hamdani Margolang ya. Gimana-mana Bang Arif. Gimana Bang Arif? Acara apa Bang Arif? Di pasca kedokteran Bang Arif aja udah. Dan Sirik nih ceritanya. Enggak. Pengennya kayak Bang Arif gitu sebenarnya. Idola ya, Tapi- Idola, benar, salah satu idola saya. Kasih Bang, nomor rekening. kasih aku jawab Bang. Bang, langsung aja lah kita ke intinya, masa panjang-panjang durasi kan. Apa namanya Bang? Kasih dulu kami, hostnya kami, host ini kayak mana sih biar supaya kayak abang, di mana-mana muka abang, di mana-mana muka abang, di mana-mana muka abang gitu. Deketi produsernya. Abang juga ya. Dikasih produsernya. Bercanda ya, kalau dibilang seperti itu saya juga masih banyak kurangnya gitu kan. Semua butuh yang namanya proses pembelajaran ya. Iya, benar. Kalau untuk bisa apa namanya ya, seperti yang tadi disebutkan, saya juga nggak sewah yang disebutkan. Cuma ya alhamdulillah rezekinya selalu ada dan diberi kesempatan dan kepercayaan. Iya, benar. Intinya rezeki badan. Rezeki badan memang. Mandi di seumur 7. Serius Bang. Enggak bisa. Jadi Bang lagi ngumpulin itu nggak? Ngumpulin buat doi nggak? Aduh, sakit ya. Kalau Bang jujur aja kita aja kok. Oh iya. Kita aja tahu ini nggak ada sebenarnya. Oke. Next, lupakan semua itu. Oke, terus Bang, next tipsnya udah deketi produser, rezeki badan, terus yang ketiga Latih gitu. Jadi semuanya itu harus yang namanya melalui proses latihan. Karena nggak ada yang didapatkan secara instan, ya. Sama kayak saya dapatkan. Dia. dapat Iya. ini. Tapi nggak dapat. Oh, berani ya. Oh ya, jadi kalau saya punya konsep itu 6L sih. Apa itu? Latihan, lagi-lagi latihan. Semuanya harus kita persiapkan. Kalau ibarat pepatah gini, kita maju tanpa persiapan, maka kita akan turun tanpa penghormatan, seperti itu. Jadi kalau kita mau seperti apa, ya harus kita persiapkan. Ya, benar. Kita mau dikenal seperti apa juga harus kita bangun, kita brandnya seperti apa kayak gitu. Intinya harus memulainya dan menatanya sebaik-baiknya seperti Wih, itu. luar biasa ya, Ci. Bahasanya itu memang bener nampak anak komunikasi banget gitu. Retorika banget. Retorika banget kan, Retorika. Ci. Kau nyampe nggak tadi? P. Nyampe ya? Nyampe? Coba apa yang dibilang? Dengar-dengar nih, Ci. Bang Arif ini multi talented. Siapa bilang? Dengar-dengar. Kan dengar-dengar Bang, nih ya. jangan Kan? salah, kita stalking. Oh, iya. Stalking IG Bang Arif. Jadi kami salah satu tim rumpi juga sebenarnya. Enggak ya. Bang Arif ini termasuk salah satu yang multi talented sih. Selain dia bisa nge-MC, ya kan. Dia juga sebagai konseptor acara. Boleh Bang, acara apa aja yang sudah Bang konsep, Bang? Segan di sini karena ada tim saya juga ya sebenarnya. Kalau untuk berbicara tentang konseptor, alhamdulillah kita ada tim hebat, tim muda yang diamanahkan oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selalu dilibatkan untuk setiap acara-acara yang ada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kalau untuk acara apa saja yang sudah di konsep, saya juga bingung ya karena banyak ya, tapi yang paling besar itu seperti wisuda, kemudian pengukuhan guru besar, PKKMB, Masta seperti itu. Tapi saya tidak berdiri dengan sendirinya gitu. Kita punya Tim. teman-teman yang membuat apa ya acara itu terlihat dan terkemas lebih menarik. Di sini juga ada orang-orangnya, boleh tepuk tangan. Itu sih.
Tapi acara dengan mantan nggak apain konsep kan? Tolong Kena lah. tembak ya. Tolong. Jangan ada. Ada yang mau menjatuhkan, padahal hasilnya juga sama. Perlu dibuka di sini. Atau acaranya jadi sesi-sesi. Oh, iya. Udah jangan. Tapi sih konseptor acara iya, MC iya, dengar-dengar penari pun iya. Wah, Udah banyak gitu ya. sih, Iya. udah gitu yang lebih luar biasanya Bang Arif ini mahasiswa bidik misi Universitas Muhammadiyah Sumatera Sumatera Utara. Atau tamatan tahun berapa, Bang? 2018 deh, masih muda. Wow. 18, masih Iya. muda ya. Target kapan Bang? Tahun depan. Oh, tahun depan. Amin. Tahun Target depan apa? dia Kan bisa mau jadi ngelamar. kuliah, bisa jadi Oh, iya iya. punya iya, rumah iya, gitu kan iya. banyak target-target gitu kan. Ngomong-ngomong calonnya Bisa. Calonnya masih disembunyikan. Oke. Mudah-mudahan tahun depan ya, Bang. Lagi ini ya Bang, Amin. lagi memantaskan diri dulu ya. Nah, ini Oke. ya Berapa buat nomor kawan-kawan rekeningnya? cakep. Mana tau lagi nonton jodohnya. Iya. Laki semua. Enggak Bang, yang nonton itu laki-laki Tolong. semua. Pastinya yang didoain di sepertiga malam nih. Amin. Biar kita kena tikung lagi gitu ya. Rain bayang kali ya. Makasih bayang. loh. Oke, panas Lah, ya. Bang. Iya. Ada Oke. ini kayak dihidupin nasinya. Ketawa ya di belakang gitu. Itu produser kita. Oh iya. Oke, Bang Setiawan, selain Bang Arif menjadi Master of Ceremony di Kota Medan, Iya, benar. di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sebagai konseptor juga yang pastinya, Bang Arif ini juga seorang duta genre tahun 2016. Wih, Wah, gila. prestasi. Itu kemarin tuh the best persahabatan ya, Bang ya. Ada persahabatan. Sangat bersahabat sekali namanya. Iya, Saya sangat- pilih-pilih sih kalau mau. Pilih-pilih yang gimana Bang? Jadi apa nggak mau bersahabat sama Uci? Kamu punya duit nggak? Oh, harus itu ya, cara duitnya. Nggak, bercanda. Saya merangkul semuanya kok. Bercanda. Enggak, di balik bercanda itu ada benernya juga. Iya, puas. Lalu tadi Bang Setiawan bilang Bang Arif ini pernah diundang ya acara Iya, acara presiden. temu nasional ya. Acara apa tuh Bang? Boleh di Oh iya. Itu di tahun 2016 tepatnya, kalau tidak salah mengingat saya, kita ada diundang oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo ya. Dan alhamdulillah kita di Sumatera Utara itu ada 6 delegasi, dan alhamdulillah untuk di Medan itu ada 2 dari kampus swasta, dan alhamdulillahnya lagi saya yang dikirim mewakili Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ke sana. Luar biasa. Rezeki Dan Bang di Arif situ ya. dipertemukan oleh ribuan mahasiswa bidik misi dari seluruh Indonesia, baik kampus negeri maupun swasta. Wah. Itu Bang, apa namanya? Kok bisa sih dari sekian banyak mahasiswa bidik misi di UMSU rezeki itu bisa jatuh ke Abang gitu? Yang pertama berkat doa mama dan ayah. Wih. Wih. Yang kedua mungkin kebetulan yang diminta itu adalah mahasiswa dengan IPK yang tinggi. Wih, gak tinggi-tinggi kali ya. Iya, iya. Cuman lo ya alhamdulillah Di atas bisa rata-rata lah Iya, pokoknya. bisa bisa dipertanggungjawabkan, kemudian berprestasi khususnya di bidang seni kayak gitu. Jadi alhamdulillah di situ dapat nih 2 kategori itu. Jadi langsung dihubungi oleh pihak universitas melalui Biro Kemahasiswaan dan Alumni, kemudian diberangkatkan secara gratis ke Solo kemarin. Wah. Itu apa perasaan Abang waktu itu naik pesawat? Pasti gratis, naik pesawat ya kan, pesawat termahal tuh dengar-dengar. Pernah naik pesawat? Iya. Bercanda. Makasih ya Bang, itu ya Allah. Berkaca-kaca lah mata gitu. Naik ke pesawat gratis, ketemu langsung bertatap muka dengan Presiden Republik Indonesia, itu apa yang Abang rasakan waktu itu? Sampai kita sumpah nggak ngerti lagi kayak gitu. Kayak ada Seenak. manis-manisnya. Cuman ya pasti ya perasaan bangga, haru, karena nggak percaya juga awalnya kenapa meski saya yang dipilih, begitu banyak mahasiswa bidik misi yang luar biasa, yang pintar-pintar, yang hebat-hebat dibandingkan saya, kenapa harus saya? Cuman Benar kembali ya. rezeki badan itu ada. Tetap Doa ada. orang tua itu selalu ada menyertai anak-anaknya. Saya percaya di situ sih. Kalau untuk rasa, pasti bahagia ya. Satu-satunya mewakili kan kampus, siapa nggak mungkin disia-siakan kan. Dan di sana Ya. kita ketemu sama orang dengan karakter dan prestasi yang sangat-sangat luar biasa, itu menjadi motivasi terbesar untuk saya tentu. Luar biasa ya sih. Kita semua doakan lah ya, semua seluruh kawan cakap yang nonton di rumah, Bisa dimanapun naik kalian pesawat. berada. Enggak, bukan bisa naik pesawat. Punya rezeki badan yang sebagus mereka berdua. Amin. Ya, amin ya. Tahun ini masih rezeki badan, insya Allah tahun depan rezeki anak ya. Iya, Kain guys. sih, alhamdulillah sih. Iya. Terlihat lebih tegar ya. Oke, agak ini sih. Agak lantam. Bukan lancar. Nyesel yang undang kita ya. Aku seneng kalau misalnya dapat bintang tamu kayak gini sih. Kenapa? Kayak mana ya? Kerjaan kita agak terbantu gitu kan. Kita kayak nggak capek lagi mau ngelawak kayak mana udah ada orang ini gitu ya. Tinggal bantu jangan. aja. Produser Tapi rekening ya. Oke, sudah 2 laki-laki perkasa
Iya, perkasa ya. Perkasa, perjaka, tangguh ya apa sih yang sudah kita hadirkan di sini. Jomblonya nggak dibilang? Jomblo. Mana tahu tuh jodoh-jodohnya. Ya, jomblo, mana tahu Bisa lagi jodohnya. dari sini. Instagramnya di sini ya. Oh iya, Instagramnya Arif Margolang. Tolong Pak Depan. dipromosikan, Bang. Udah oke. Setelah ini kita akan undang cewek cantik, Cik. Sini ya, boleh. Enggak. Oh, enggak? Boleh. Mohon Nggak maaf, boleh. Bapak di sana dulu ya. Setelah ini kita akan undang cewek cantik yang followersnya sudah nggak usah ditanya, pokoknya lebih tinggi dari saya, lebih besar dari Uci. Dia pokoknya followersnya luar biasa lah, Ci. Udah menjadi brand ambassador salah satu produk ya. Jadi langsung saja setelah ini kita panggilkan cewek cantik. Jangan kemana-mana, tetap di Happy Talking. Cakap-cakap yuk. Yuk. Yeay. Kayak ini ya baru keluar yeay. Ya, Bang Setiawan, kita udah kedatangan bintang tamu yang cantik. Iya. Siapa lagi? Sekarang gantian ya, Ci. Aku yang terima kasih sama Bapak produser ya kan. Modelnya ini produsernya suka kalah di engkol. Jadi kayak gini memang. Iya. Makasih Bapak produser sekali lagi. Tadi udah jatah Uci 2. Iya, 2. Tapi lebih banyak Uci sih. Aku kasih 1, tapi yang Oh. Oke. Boleh Clara kenalkan diri dulu ke seluruh kawan cakap yang nonton Happy Talking episode 3. Iya. Perkenalkan nama, terus jurusan, usia, dan kesibukan akhir-akhir ini apa? Boleh, silakan. Hai teman-teman semuanya, aku Clara Yurianda. Jadi aku mahasiswa ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kesibukan aku sehari-hari ya kuliah, terus sama ada kerjaan dikit-dikit. Kerjaan dikit-dikit ya. Dikit-dikitnya kayak- Boleh dijabarin kerjaan dikit-dikit itu apa, Clara Kayaknya ya? dikit-dikitnya tuh dikit-dikitnya banyak. Dikit-dikit 1 juta, dikit-dikit 5 juta. Ya Allah, banyak. Aminin loh, Ci. Ya, amin. Ya kan? Amin. Dengar-dengar Clara kesibukan akhir-akhir ini yang kerja dikit-dikit itu boleh kasih tahu apa? Mana tahu ada yang mau kerja dikit-dikit kayak Clara ya kan? Dikit-dikit kerja itu cuman ya kayak campaign-campaign kecil aja sih untuk endorse sosial media gitu aja. Endorse sosial media berarti Clara selebgram. Nggak tahu memanggilnya kayak mana. Ya udah jelas ya, Ci ya. Followersnya aja tadi aku stalking udah hampir 100k. Belum. Hampir ya kan, hampir 100k. Wow. Aku berapa coba? Berapa? 1,4 doang. M. Bukan deh. 1,4k doang. Amin kek. Ya mudah-mudahan ada yang follow aku lah kayak ini. Minta tolonglah aku keluarga kalian follow lah Instagramku biar kayak Clara aku bisa nge-endorse ya kan. Jadi selama ini bagi-bagi ijab lah bilang. Clara boleh ini dong. Bener nggak followers sampai hampir 100k? Belum 100k, masih Hampir ya, hampir. ya masih jauh lah. Otomatis sudah ada masuk endorsan boleh kasih tahu dulu budget tertinggi. Kalau endorse kan itu macam-macam ya, masuk feed berapa, masuk story berapa. Untuk Clara boleh share ke kawan cakap. Kira-kira budget tertinggi Clara sekali endorse berapa? Mana tahu jadi inspirasi, bukan sombong ya, ini maksudnya menginspirasi seluruh kawan cakap seperti itu. Agak gimana gitu pertanyaannya. Gak apa-apa deh, memang di sini jiwa-jiwa untuk show up ya. Kalau misalnya sebenarnya kalau misalnya untuk endorse sosial media itu sebenarnya jarang ya, kayak main per satu foto atau apa gitu. Dia biasanya campaign 3 foto atau 3 post feed atau 10 atau 25 kayak gitu biasanya. Gitu. Itu biasa berapa budget tertinggi yang pernah Clara dapat dari situ? Bingung juga sih bilang tertingginya. Cuman kalau misalnya yang postnya paling dikit tapi ngasilinnya lumayan, hampir 10 lah. Tapi belum sampai hampir. Hampir 10 juta. Jadi kalau mau endorse sama Bang Setiawan. Betul. Kalau mau endorse sama aku, jangan sama dia, 10 juta. Aku Ikhlas beramalan bakti. enggak juga lah, beda dapat produk bersama. Oke, Clara. Clara mungkin boleh cerita sedikit kesibukan Clara. Dengar-dengar Clara ini baru dilantik ya. Aku masih lucu loh. Yang coba baru dilantik. Baru dilantik di sebuah organisasi. Boleh ceritakan kesibukan Clara selama di kampus dan juga di organisasi. Ya Allah, saya napas. Kalau di kampus kesibukannya tuh kebetulan aku tuh anggota dari UKM LPM Teropong. Di situ jabatannya jadi sekretaris umum.
Wah, sekretaris Pimum ya? Iya, Pimum. juga dari Ini Clara sama berapa? Istanbul 2017. Oke, biasa yang dilakukan atau kegiatan di Teropong yang sering dilakukan sama Clara dan teman-teman tuh apa kira-kira? Sedikit aja. Biasa liputan, Ngeliput ya? Ya liputan, terus apa? Kebetulan lagi ada banyak program-program kerja di YouTube juga, jadi ada talk show-nya, ada kayak live Instagramnya, ada gitu-gitu. Berarti talkshow yang mirip-mirip seperti ini gitu ya? Ya, tapi lebih agak formal gitu. Oh, formal. Jadi sejalan dengan jurusan yang Clara pilih ya? Insya Allah lagi. Iya, ilmu komunikasi. Kenapa sih Clara pilih ilmu komunikasi? Karena gini sih, Lebih kalau nyantai. misalnya Clara dulu itu ya lebih nyantai. Pertama, satu kuncinya gitu, kita cari tahu dulu diri kita tuh nggak sukanya apa. Kayak Clara misalnya, Clara tuh nggak suka hitung-hitungan, Clara tuh nggak suka yang ribet-ribet gitu. Jadi Clara cari tahu jurusan apa yang tepat sama Clara. Ya udah, dapetnya ilmu komunikasi. Pas di cari tahu juga mata kuliah ternyata cocok dan bener-bener Clara kali gitu loh. Jadi pilih ilmu komunikasi UMSU, dan pastinya ilmu komunikasi UMSU itu paling bagus lah di Sumatera Utara, swasta paling bagus. Ya kan? Ilmu komunikasi UMSU paling bagus di Sumatera Utara. Kita Jadi doakan semoga nasional ya, Ci ya. Amin. Amin. Jadi Ya, kawan-kawan doa. cakap ya yang masih SMA baru tamat masuk UMSU. Cus. Lagi-lagi jualan, tetap jualan. Oke, by the way semua kawan cakap ini pasti kan kayak penasaran gitu. Kenapa sih hari ini kita semua bawa orang-orang yang ilmu komunikasi, Iya, ya kan? speaker sama Karena tema speaker. kita hari ini apa kira-kira sih? Kan kita belum sampai yang dari tadi kita iya. ngomong-ngomong temanya apa yang kita bawa. Jadi tema kita kali ini di episode ketiga ini The Power of Personal Branding. The power of personal branding. Kalau nggak tahu kalian translate aja udah sendiri ya. Cari Pandai, Google Translate. pandai udah besar. Oke. Jadi dari bintang tamu kita yang tadi Bang Nofri ya kan, seorang reporter, terus Bang Arif juga seorang master of ceremony dan konseptor UMSU. Multi talented banget itu. Banyak kali prestasinya. Panutanku Bang Arif. Terus ada Terus Clara, Clara. super cantik, endorsement hampir 10 juta satu feed. Jadi jangan sama dia, sama aku Nggak aja. satu fit Bang, ya Allah. Ya Allah, Bang. Bahaya lah Wak, satu fit ya Allah. Oke, terus abis ini apa, Ci? Abis ini kita akan kedatangan ya bintang tamu yang sangat ya gitu ya kan? Sangat Yang ditunggu-tunggu. sangat ditunggu-tunggu. Yang inilah pokoknya bintangnya. Bintang Jadi, dari segala bintang. Jadi iya. semua orang ini tadi yang naungi bapak inilah mungkin Iya. ya. Udah Masih tahu. di bawah bapak inilah masih. Ya. Bapak inilah tonggaknya ini ya. Ya jadi kalau misalnya di acara-acara UMSU itu ya kan, kalau nggak bawa ini bawa kayak pecah gitu. Iya, benar. Jadi berapa ribu maba kemarin tuh kan, semua nanya bapak itu siapa sih yang ngomong? Siapa sih Kok itu, lucu siapa? banget sih, kok keren banget gitu. Ya. Segitu banget ya pesona bapak ini ya. Iya. Semoga kalian semua penasaran. Nanti kita undang langsung. Sekarang apa nanti? Sekarang, oke, sekarang ya. Oke, kita langsung undang bapak kita, Bapak Zainuddin.